botol ini kira-kira berapa harganya? Biar kulihat dulu. Nah, ini paling harganya beberapa ribu. Begini saja. Aku kasih 10.000. Terima kasih, Paman. Tunggu. Hari ini panas. Paman traktir kau es krim. Ini, ambillah. Terima kasih, Paman. Sama-sama. Kasihan sekali. Masih kecil, ibunya sudah kenal lihat dirinya. Ayahnya juga entah kemana, meninggalkan mereka berdua. Iya, dia masih anak-anak. Sudah memulung barang bekas untuk biaya berobat ibunya. Sungguh anak yang berbakti. Arloji ini paling senilai 3 juta. 3 juta? Tolong lihat lagi. Aku kenal Luvinia. Putraku tidak ada yang merawatku. 3 juta ini cuma cukup buat obatku sebulan. Aku ingin hidup beberapa bulan lagi. Aku ingin mencari tempat tinggal buat anakku. Tolong lihat lagi. Maaf, tadi aku salah lihat. Arloji ini paling tidak nilai 10 juta. 10 juta. Cukup, terima kasih. Terima kasih. Ibu menjual arloji warisan dari nenek. Ini ulang tahun ibu. Sayangnya, aku cuma mampu beli arloji anak-anak ini. Ayah, hidupku tidak akan lama. Tommy masih sangat kecil. Aku mohon pada ayah, tolong bawa dia ke keluarga Martono. Jangan harap. Dia cuma anak haram tanpa ayah. Beradanya cuma aib bagi keluarga Martono. Buang saja anak harammu itu. Aku masih mengakuimu sebagai anakku. Aku akan siapkan tim medis terbaik untuk mengobatimu. Mustahil. Tommy satu-satunya harapan hidupku. Walaupun mati, aku tidak akan tinggalkan putraku. Maukah anggap aku nggak punya putri sepertimu? Ayah. Ayah. Ibu, aku kembali. Tommy, kamu sudah kembali. Ibu, ini ulang tahun ibu. Aku belum kumpulkan cukup uang. Cuma bisa beli tepung dan telur. Aku buat kue ini sendiri. Ibu, jangan kecewa sama kue buatanku ya. Sayang, kamu ini kebanggaan ibu. Apapun yang kamu buat, ibu selalu suka. Oh iya, Ibu, selamat ulang tahun. Arloji ini hadiah dari aku untuk ibu, biar aku bantu pakai. Sudah. Wah, bagus. Terima kasih ya. Punya anak sepertimu jadi berkah buat ibu. Maafkan ibu, karena tubuh ibu lemah. Kamu jadi harus menderita. Aku nggak menderita, ibu yang menderita. Ibu harus disuntik dan makan obat tiap hari. Ini hari ulang tahun ibu. Ibu bisa makan banyak kue manis.
Di buku katanya bunga krisan bisa redakan panas dan nyeri. Aku campur adonan kue sama teh krisan dan tambah banyak bunga krisan di dalamnya. Semoga kue ini bisa kurangi rasa sakit ibu. Ibu, coba deh, enak gak? Manis, enak. Enak sekali. Rasanya segar. Ini kue yang terenak yang pernah ibu makan. Tommy, ini satu-satunya barang yang ibu punya. Kita bagi masing-masing setengah. Mulai sekarang apapun yang terjadi, ibu gak akan tinggalin kamu. Kita gak akan terpisah, oke? Oke. Kakek, tolong selamatkan ibuku. Ibu, tanpa aku, ibu pasti bisa sembuh. Ibu harus hidup dengan baik. Begitu aku sukses, aku pasti akan temui ibu. Aku pasti balas budi ibu. Tommy, Ibu, maafkan aku pergi tanpa pamit. Aku juga mau selalu bersama ibu. Tapi aku nggak bisa lihat penyakit ibu terus memburuk. Kakek sudah setuju. Asal aku pergi, dia mau obati ibu. Ibu harus sembuh secepatnya. Aku selalu sayang ibu. jangan. Tommy, kamu di mana? Jangan tinggalkan ibu. Tommy, kamu di mana? Jangan tinggalkan ibu. Tommy, Sekarang bawa Nona pulang. Grup Tirta Jaya butuh waktu 20 tahun sampai akhirnya jadi konglomerat nomor 1 di Darsa. Selanjutnya, kita sambut dengan tepuk tangan meriah Bobby Sadis buat sampaikan sambutan. Sudah 20 tahun, grup Tirta Jaya yang kudirikan akhirnya berdiri di puncak Darsa. Segalanya sudah aku raih. Tapi cuma satu hal yang 20 tahun ini selalu saja menghantuiku. Hari ini, aku berdiri di sini untuk mengumumkan grup Tirta Jaya akan mengerahkan buat mencari putraku. Namanya Tommy. Siapapun yang bisa memberi petunjuk akan dikasih hadiah 100 miliar. Ini luar biasa. Cuma dari posisi satu petunjuk mau dikasih
100 miliar. Astaga. Siapa yang ingin membantu mencari putraku akan langsung dipromosikan menjadi anggota direksi kehormatanku. Dan aku akan mewujudkan semua keinginanku. Modi, paten ini sudah kuteliti 5 tahun, baru berhasil kurancang. Ini, ambillah. Nanti kalau kau serahkan ke grup pasti akan memujimu. Kak Tommy, kamu sangat hebat. Desain sebagus ini serius dikasihkan ke aku. Itu, aku nggak berpendidikan, nggak punya keahlian lain juga. Kalau kau nggak selamatkan aku 5 tahun lalu, mungkin aku sekarang sudah mati. Enggak, Kak Tommy. Meski kamu hilang ingatan, kamu dulunya pasti sarjana yang berprestasi. Paten ini bisa memenangkan penghargaan. Begitu pabrik kasih aku penghargaan, nanti kita akan menikah. Oke. Oh ya, Kak Tommy. Maharnya 100 juta. Tabunganmu sudah berapa? Oh, tabunganku sudah 90 juta lebih. Kurang sedikit, Modi. Tunggu aku sebentar lagi. Sesudah aku kumpulkan 100 juta, aku pasti akan melamarmu. Kak Tommy, kamu transfer 90 juta itu ke aku dulu ya. Aku akan kasih tahu orang tuaku dulu. Waktu acara penghargaan, orang tuaku akan datang. Nanti aku akan minta kamu ke panggung dan umumkan ke semua orang kalau kamu tunanganku. Oke. Aku akan transfer sekarang. Modi, sudah terima? Sudah? Itu, kalau begitu, sekarang aku akan keluar jualan kue. Tenang saja, aku pasti akan kumpulkan mahar secepatnya. Nanti aku akan menikahimu. Aku pergi. Dadah. Bodoh sekali. Nanti kalau aku dapat penghargaan, aku dan kamu gak akan save lagi. Masih berharap nikah sama aku? Itu cuma mimpi di siang bolong. Komisaris, Sudah ada kabar tentang putraku? masih belum. Ini dokumen ini. Ini dokumen dari mana? Ini aplikasi paten yang dikumpulkan dari berbagai cabang tahun ini. Dokumen ini dikirim pabrik elektronik Kabupaten Jatana di bawah cabang Kota Pelangia. Baby sudah dipakai. Kekebalan tubuhnya sangat lemah. Otak dan bakteri di udara sangat mudah menyebabkan infeksi. Kalau ventilatornya dilepas, harus pakai masker berlapis. Ibu, kalau aku sudah besar, aku pasti buat ventilator portable antibakteri supaya ibu nggak perlu pakai masker berlapis. Tommy pernah bilang waktu kecil, kalau dia besar, dia mau membuat ventilator portable antibakteri. Sama persis seperti paten ini. Juga daun semanggi ini. Daun semanggi. Ini dia. Ini putraku. Ini Tommy. Ayo, kita ke Kabupaten Jatana. Ayo. Bu Indah, Kabupaten Jatana tidak terlalu aman. Bawalah ini. Pastikan, jaga keamanan Bu Seti. Komisaris, kita butuh setengah jam perjalanan lagi tiba di pabrik elektronik Kabupaten Jatana. Barusan pusat mengirimkan data. Pengaju paten ini bernama Maudi Jaya. Ayahnya wakil kepala bengkel di cabang Kabupaten Jatana. Oh ya, dia juga sudah punya pacar 5 tahun ini. Pacar? Siapa namanya? Namanya Tommy. Apa? Tommy? Komisaris, jangan terlalu bersemangat. Selama ini sudah terlalu banyak orang yang nyamar jadi Pak Tommy. Cuma dengan nama kita masih belum bisa pastikan. Tommy ini juga pegawai pabrik elektronik. Laporan kesehatannya selama ini sudah disimpan perusahaan. Saya akan segera mengambilnya dan lakukan tes DNA. Siapapun dia,
Desain paten ini sungguh membuatku senang. Atur semuanya. Gelar acara penghargaan kali ini dengan meriah. Naikkan hadiahnya hingga 50 juta buat Maudi, jadi 5 miliar. Sekalian kasih ayahnya promosi jadi wakil kepala pabrik. Baik. Tommy, apa itu kamu? Ibu ingin sekali makan kue buatanmu lagi. Berhenti! Hati-hati. Halo, kue-kue ini semua buatan sendiri. Dijamin bersih dan higienis. Kelihatannya enak. Cuacanya panas sekali, tidak pulang lebih awal. Tante nggak tahu. Aku mau lamar pacarku secepatnya. Uang maharku masih kurang 10 juta. Jadi, sambil istirahat siang, aku keluar buat jualan. Aku mau dapat uang yang banyak. Selama bisa nikahi pacarku secepatnya, aku rela menanggung segala kesulitan. Kelihatan jelas kalau kau sangat mencintainya. Putraku seharusnya seumuran denganmu. Sudah waktunya juga berkeluarga. Aku beli satu ya. Terima kasih. Semoga setelah ini kau bisa menikahi wanita yang kau cintai. Aku kini rasanya gak asing. Kenapa? Nggak apa-apa. Tante, biar aku ambil kantong ya. Oh, nggak perlu. Tante, tunggu. 10 juta kebanyakan. Tante. 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 Ini, dia bayar kebanyakan. Nggak bisa. Aku harus cari tante ini. Kembalikan 10 juta ini pada dia. Kak Tommy, jangan jualan lagi. Ada pengumuman dari atasan. Hari ini akan diadakan acara penghargaan khusus buat Maudi. Ayo cepat. Apa? Penghargaan khusus? Iya. Bagus sekali. Maka Maudi akan umumkan pernikahannya denganku hari ini. Ayo kita ke pabrik. Ayo, ayo. Ibuku katanya bunga krisan bisa redakan panas dan nyeri. Aku campur adonan kue sama teh krisan dan tambah banyak bunga krisan di dalamnya. Semoga kue ini bisa kurangi rasa sakit ibu. Ibu, coba deh, enak gak? Manis sekali, enak. Enak sekali. Rasanya segar. Ini kue terenak yang pernah ibu makan. Sayang, ibu kangen sekali sama kamu. Rasa ini beneran ada bunga krisannya. Ini Tommy. Cepat, putar balik. Balik ke tempat kue tadi. Ya. Tommy. Mana dia? Motornya mana? Komisaris, tadi dia sepertinya pakai seragam pegawai pabrik elektronik. Di acara penghargaan kali ini semua pegawai pabrik akan datang. Ayo, ayo ke pabrik elektronik. Ayo. Nona Maudi, selamat. Kantor pusat gelar acara penghargaan kali ini dengan meriah. Ini menunjukkan betapa pentingnya paten Anda. Enggak kok, cuma beruntung saja. Nona Maudi terlalu merendah, masih muda sudah dapat kehormatan ini. Mengagumkan sekali. Putriku, sejak kecil sudah cerdas. Otaknya lebih cerdas dari orang biasa, nggak bisa diremehkan. Benar. Paten ini cuma percobaan kecil dari kakakku, tapi sudah dapat pengakuan sebesar ini dari kantor pusat. Kakakku pasti punya masa depan yang cerah. Iya, Benar, luar sekali biasa. lihat sudah jalan berbakat.
Ya, Komisaris, itu dia Maudi. Lalu mana pacarnya? Maudi cantik sekali hari ini. Sebentar lagi seluruh pabrik akan tahu kalau dia tunanganku. Maudi, Semuanya, hari ini aku berdiri di sini menerima penghargaan. Aku mau berterima kasih sama seseorang. Kalau bukan karena dia yang mendukungku, aku nggak akan ada di sini. Dia pendukung terkuatku, motivasiku buat terus maju. Kesuksesanku nggak lepas dari campur tangannya. Jadi di momen yang penuh kehormatan ini, aku mau sampaikan rasa cinta dan terima kasihku padanya. Tommy 5 tahun ini demi kumpulkan uang mahar, kerja keras siang malam, mencari uang. Iya. Setiap hari lembur. Kalau ada waktu, dia akan jualan lagi di pinggir jalan. Malamnya, dia masih begadang buat desain paten. Sungguh pria yang baik. Paling nggak sekarang, Tommy akhirnya berhasil. Hari ini aku nggak cuma mau berterima kasih, tapi juga melamar dia. Dia pria yang akan temani aku seumur hidup. Dia Anton Syanir. apa? Ini Kok dia sih? kenapa bisa begini? Hari ini aku berdiri di sini terima penghargaan, gak lepas dari usaha dan dukungan yang selalu ada di belakangku. Sayang, kamu yang kasih aku petunjuk kalau lagi bingung. Kamu yang begadang buat desain patenku. Tanpa pengorbanan dan dukunganmu secara diam-diam, aku gak akan dapat penghargaan ini. Semua itu sudah tugasku. Maudi, apa maksudmu ini? Jelas-jelas aku yang begadang, bekerja keras, membantu desain paten itu. Aku dan Anton sudah memutuskan 3 hari lagi akan menikah. Menikah? Kenapa tiba-tiba Iya, berubah ya? kenapa Orang itu sih? jadi orang itu? Anton itu keponakannya kepala pabrik, pria berbakat. Kalau sama Nona Maudi pasti sangat serasi. Apalagi, aku dengar ayah Anton juga jadi petinggi di cabang grup. Dia kesini cuma buat tambah pengalaman. Maudi, sekarang benar-benar sudah melambung tinggi ya. Gak mungkin! Maudi bilang mau nikah sama aku. Ini pasti ada kesalahan. Salah? Apanya yang salah? Kau itu pecundang, mau dapat kakakku yang sempurna. Iya, Maudi sudah dapat penghargaan. Namanya melambung tinggi. Kamu yang miskin jangan halu lagi. Tommy, kau ini cuma pecundang. Kuperingatkan ya, kalau kau nggak berhenti ganggu kakakku, akan kupatahkan kakimu. Enggak mungkin. Biar ku tanya sendiri pada Maudi. Maudi, kau pasti salah. Bukannya kau sudah bilang kau mau menikah denganku? Nikah sama kamu mana pantas. Coba lihat dirimu seberapa buruk keadaanmu. Nggak punya kekuasaan dan pengaruh, bahkan nggak punya orang tua, yatim piatu. Apa bedanya sama gelandangan di jalanan? Masih berharap nikahi aku? Benar-benar nggak ngaca. Hei, kau ini terlalu halu. Aku akan jujur padamu. Selama ini kamu di keluarga Jaya cuma dianggap seperti budak saja. Dimanfaatkan secara gratis. Kami nggak pernah berniat mengizinkan pria miskin sepertimu jadi bagian keluarga kami. Cuma orang kaya seperti Anton lah yang layak jadi pasangan putriku. Orang miskin sepertimu sebaiknya jauh-jauh dariku. Komisaris, sekarang belum bisa dipastikan dia Tommy. Tunggulah sebentar, hasil tes DNA akan keluar secepatnya.
Berapa lama lagi hasilnya? Sekitar setengah jam lagi hasilnya keluar. Dalam 3 menit sudah harus siap. Apapun caranya. Iya, Oh iya Maudi, orang udik ini siapa dia? Dia cuma pengagumku yang suka halu. Kamu Aku hanya pengagum. Maudi, selama bertahun-tahun berhubungan, apa yang sudah kuberikan padamu? Kamu yang miskin ini bisa kasih apa? Semua yang kamu kasih, kalau di total tetap gak ada artinya dibanding tas mahal dari Anton buatku. Membahasnya saja sudah memalukan. Iya, seorang pria miskin berharap nikahi putriku. Jangan harap. Kalau masih membuat rusuh, hati-hati Anton marah sama kamu. Apa kau nggak tahu? Ini hari penghargaan buat tunanganku. Hah? Pecundang sepertimu. Berani sekali mengacau. Kalau kau sampai membuatku marah, kau tahu kan apa yang akan terjadi? Lalu apa kau tahu? Tanpa jasaku, tak akan ada acara penghargaan ini. Apa maksud? Apa benar? Kamu Iya. apa itu benar? Apa itu benar? Aku tidak percaya. Memangnya kamu siapa? Beraninya teriak di depan Anton. Cari mati. Berapa lama lagi hasilnya keluar? paling lama 1 menit. Maudi, jadi ini wajahmu yang sebenarnya. Hei orang udik, bagaimana? Tamparan itu sudah menyadarkanmu kan? Pegawai pabrik sepertimu ini cuma orang rendahan. Apa hakmu memimpikan wanita cantik seperti Maudi? Kau mau apa? Sampai sekarang pun kau masih berani teriak padaku. Sampai sekarang kau belum sadar posisimu yang sebenarnya. Kau ini cuma seorang pegawai rendahan di pabrik elektronik. Gak punya orang tua, uang, dan juga kekuasaan. Bahkan gak lebih baik dari gelandangan di jalan. Sedangkan aku, putra keluarga Shania, akan selalu jadi sosok yang kau kagumi seumur hidupmu. Pecundang. Lihat baik-baik. Hah? Wanita pujaan yang kau kejar ini sekarang ada dalam pelukanku, sepenuhnya patuh sama aku. Sementara pecundang sepertimu mungkin belum pernah menyentuh tubuhnya sekalipun kan? Apa maksudmu? Maksudku, aku sudah coba semua pose sama dia sejak lama. Oh iya, aku punya videonya di ponselku. Kau mau lihat ya? Kalau kau mau lihat, sekarang berlututlah dan minta sama aku. Karena sesuatu sebaik ini gak akan bisa didapat sama pecundang sepertimu seumur hidupmu. Brengsek! Berani sekali kau. Kau sudah bosan hidup ya? Anton, Tommy, kamu keterlaluan. Benar-benar gak tahu diri. Kalau gak dipukul gak akan sadar. Baiklah, gini saja. Suasana hatiku lagi baik hari ini. Asal kau berlutut dan mohon sama aku, lalu sujud 3 kali di depanku, aku akan berbaik hati, membiarkanmu untuk hidup. Kalau enggak, akan kupatahkan 2 kakimu itu. Tommy, kamu sendiri yang gak tahu diri. Sekarang sudah terlambat buat menyesal. dengar enggak? Cepat berlutut dan minta maaf. Jangan mimpi. Sekalipun aku harus mati, aku nggak akan tunduk sama keparat sepertimu. Kalau berani hajar aku. Ya, baiklah. Hari ini aku mau lihat seberapa kuat tulang pecundang seperti dirimu. Pengawal, tangkap dia dan tahan pecundang ini. Bawakan alatnya. Maudi, bagaimana kalau kamu yang melakukannya? Tommy, aku kasihan padamu. Hah? Wanita pujaanmu sebentar lagi akan patahkan kakimu dengan tangannya sendiri. Lepaskan aku. Kalian brengsek. Lepaskan aku. Melepaskanmu atau enggak, tergantung keputusan wanita pujaanmu. Tommy, jangan salahkan aku. Kamu cuma pecundang rendahan.
Beraninya melawan Anton. Kamu cari mati sendiri. Komisaris, Tommy, dia memang putra kandung Anda. Tommy, putraku. Mana pistolnya? Aku ingin lihat siapa yang berani menindasnya.